Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para wali santri yang saya hormati, Ustadz Kiai Nidol, pengasuh pesantren Mas Kumambang, serta seluruh staf yang saya banggakan. Saya merasa bangga karena kalau pesantren itu pengasuhnya masih muda gitu. Tadi saya bilang beliau, antum berapa Ustadz usianya? Masih 40 sekian gitu. Ketua yayasannya 30 sekian gitu. Jadi kalau pesantren dipegang oleh orang-orang yang masih muda, 30 tahun, 40 tahun, saya punya keyakinan yang sangat kuat, insya Allah Mas Kumambang ke depan akan semakin lebih baik, akan semakin lebih jaya, akan semakin bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, umat dan bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu, salawat salam senantiasa kita tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membimbing kita semua ke jalan yang hak, jalan yang Allah ridhai, yakni dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Profesor Hamka pernah menyampaikan begini: kalau ada 20 ekor sapi atau 20 ekor kerbau yang sama-sama gemuknya gitu, itu kalau dijual harganya kurang lebih sama. Kemarin kurban berapa ekor sapi di sini, Ustaz? Berapa? 3 ekor sapi, harganya hampir sama gitu. Ya, jadi karena memang sapi itu bernilai karena gemuknya gitu. Jadi kalau sapi kurus ya murah gitu. Kalau sapi gemuk ya mahal. Jadi kurang lebih ya seperti itulah sapi, kerbau. Jadi yang dinilai itu adalah gemuknya gitu. Berbeda dengan manusia gitu. Manusia walaupun mereka sudah berpendidikan tinggi, sudah profesor, sudah doktor, sudah master gitu. Ya, mereka sudah punya jabatan apapun begitu. Mereka masih juga belum bisa dinilai gitu ya. Oh, ini otomatis karena profesor maka dia adalah orang yang tinggi nilainya. Enggak juga. Dokter juga begitu sama begitu. Jadi karena sesungguhnya yang paling penting bagi manusia itu adalah bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Itu yang paling mahal gitu. Jadi seseorang akan menjadi berharga di hadapan manusia, berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka punya akidah yang baik, punya akhlak yang baik, punya adab yang baik. Faktanya bahwa kalau
titel jabatan bagi manusia bukan jaminan akan menjadi manusia yang dihargai. Kita bisa lihat sampai hari ini gitu. Berapa banyak profesor yang masuk penjara. Berapa banyak juga jenderal yang masuk penjara. Berapa banyak dokter yang masuk penjara. Dan berapa banyak juga maling-maling yang masuk penjara itu. Kenapa? Ya karena ini masalahnya adalah di urusan agamanya begitu. Nah inilah yang membedakan antara hewan dengan manusia. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang berbahagia, kita merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kemudian anak-anak, bapak ibu semua bisa ada di pondok gitu. Walaupun ini Ustadz saya sampaikan karena tadi semangatnya luar biasa ketua yayasan yang masih muda ini gitu. Ini hasil sebuah riset terkait dengan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Jadi nasib lembaga pendidikan Islam di Indonesia sampai tahun 2025, 2026 ini ya lembaga pendidikan Islam termasuk pesantren. Trennya turun Ustaz gitu. Bahkan ada sekitar 70% lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mereka sudah ditinggalkan oleh wali santri, ditinggalkan oleh murid gitu. Sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang terpaksa harus prihatin karena muridnya jauh mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada pesantren yang hanya punya 14 santri saja tahun baru, ajaran baru. Ada yang hanya 17, ada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang hanya punya 4 murid saja begitu. Ini 70% angkanya di Indonesia hasil riset itu. Sehingga terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Mas Kumambang, saya pikir sesuatu yang memang patut untuk kita hargai begitu. Dan saya perhatikan mulai awal tadi itu. Ini yang memang harus itu. Kemarin di media sosial kan muncul itu. Gimana kalau seandainya pendidikan kita kembali kepada model yang lama. Jadi ada siswa yang tidak naik kelas gitu. Wow, ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan berbagai macam alasan gitu. Tapi baru hari ini saya mendengar Mas Kumambang termasuk yang berani untuk melakukan terobosan-terobosan seperti itu. Kalau saya pasti saya dukung gitu. Pasti saya dukung gitu. Karena saya juga sudah bosan dengan model-model yang sudah lampau itu. Kemarin kalau kita perhatikan Kementerian Pendidikan, Pak Menteri Pendidikan merasa prihatin karena hasil TKA baik SD, SMP maupun SMA hancur gitu. Hasil TKA. Jadi ternyata jauh di bawah standar begitu. Ini Pak Menteri resah begitu. Walaupun keresahan itu saya melihatnya ada yang tidak diresahkan oleh beliau kecuali hanya TKA saja begitu. Nah ini yang menurut saya harus juga kita ingatkan kepada Bapak Ibu semua gitu. Bahwa sesungguhnya kalau kita berbicara tentang pendidikan ya, jangankan pendidikan dalam Islam gitu ya. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, jelas sekali arah pendidikan kita dan tujuan akhir daripada pendidikan kita sangat terang benderang adalah untuk mencetak manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, ya, kemudian yang keempat sehat jasmani rohani, yang kelima berilmu gitu. Coba perhatikan ini dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini luar biasa menurut saya begitu. Jadi bahwa para ya pendiri bangsa kita dan para
ya pemerhati pendidikan dan yang konsen dengan pendidikan di negeri kita ini sangat luar biasa memperhatikan betapa pentingnya bahwa pendidikan di Indonesia ini harus mampu menghantarkan peserta didik atau murid-muridnya untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, sehat jasmani rohani, yang kelima berilmu. Coba perhatikan. Jadi kalau kita ngomong TKA itu sebenarnya tatarannya di poin yang kelima itu. Jadi kalau Pak Menteri di poin yang kelima gagal aja beliau merasa risau dengan pendidikan di negeri kita ke depan gitu. Mestinya lebih risau lagi kalau tujuan pendidikan yang pertama, kedua, dan ketiga tidak bisa dicapai gitu. Nah ini sayang, kita tunggu-tunggu sebenarnya begitu. Harusnya memang ya Pak Menteri dan jajarannya harus menyampaikan. Lebih prihatin lagi kalau ternyata tujuan pendidikan nasional ini belum mampu, jangan mengatakan tidak mampu, itu aliran pesimisme ya. Kita termasuk orang yang optimis saja lah begitu. Belum mampu menghantarkan anak-anak yang bersekolah itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah gitu. Kalau sehat jasmani rohani, pemerintah sudah berupaya. Ya dengan MBG ini saya pikir menurut saya sudah bagus lah gitu. Urusan ada yang tidak setuju ya silakan saja lah begitu. Walaupun di tempat saya tidak ada MBG gitu ya, tapi saya masih menganggap bagus ini, bagus itu. Paling tidak itu poin yang keempat ingin diupayakan oleh pemerintah supaya anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sehat jasmani dan jasmaninya dulu ya, jasmaninya dulu gitu. Nah rohaninya ini yang poin pertama tadi itu. Nah kira-kira lembaga pendidikan mana yang bisa menjamin menghantarkan anak-anak kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Padahal ini adalah problem terbesar bagi bangsa Indonesia dan umat secara keseluruhan di dunia ini gitu. Jadi makanya saya berpesan kepada Pak Yai Nidal, Mas Kumambang salah satu diantaranya, jadilah pesantren yang betul-betul punya konsen menghantarkan anak kita benar-benar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah gitu. Ini yang diresahkan oleh seorang cendekiawan muslim dari Malaysia, Prof. Nakoib Al-Atas gitu. Bahwa problem terbesar umat kita ini sebenarnya bukan problem ekonomi. Sebagaimana beliau katakan tadi, kalau urusan kita mengalami kondisi yang seperti ini mulai dulu sudah biasa begitu. Sebenarnya tidak terlalu masalah ekonomi, masalah-masalah ekonomi itu. Kalau masalah yang pertama, kedua, ketiga beres. Ya. Kalau urusan keimanan, ketakwaan, urusan adab, urusan akhlak beres, maka negara kita dalam kondisi apapun tidak perlu dirisaukan. Karena semuanya sudah dianggap beres. Nah ini kalau kita perhatikan betapa tinggi dan mulianya ya Undang-Undang Sidisna nomor 20 tahun 2003 ya, yang menginginkan anak-anak Indonesia, manusia-manusia Indonesia menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa. Nah ini tugas siapa? Betul tadi itu, ini bukan hanya tugas guru. Kalau guru kan hanya berapa jam saja gitu kan. Kalau mereka mondok dan boarding paling hanya berapa tahun kan gitu. Tapi yang memang punya kewajiban di dalam rangka menghantarkan anak-anak kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah tentu adalah orang tua gitu. Jadi oleh karena itu sangat mengherankan kalau kemudian ada orang tua yang selalu protes kepada lembaga-lembaga pendidikan. Orang tua yang selalu bikin masalah. Ketika anaknya bikin masalah di sekolah, kemudian dijewer oleh gurunya, orang tuanya tidak terima. Lapor sama Pak Polisi. Akhirnya ini. Untung sekarang Pak Polisi sudah baik-baik semua gitu. Jenengan lapor urusan anak jenengan gara-gara dicewer, ditolak karo Pak Polisi sekarang itu. Iya, beneran itu. Ada seorang kanit intel yang ngomong sama saya, "Anak kula tambah kula kaplok Ustaz," dari gitu. Tambah tak kaplok anak kula niku. Ora dablek arep digapakno gitu. Gitu.
Artinya ini orang-orang yang mengerti pendidikan, maksudnya gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ya ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk satu negeri beriman bertakwa. Ini penting dicatat oleh para guru juga ini. Sehingga guru bukan sekedar mengajar. Jadi guru bukan sekedar mengajar, tapi guru itu adalah seorang mu'adib. Ya murabbi, ya mu'adib. Ya. Jadi lengkaplah tugas guru itu. Ya. Karena bagaimana supaya anak-anak kita ke depan ini menjadi manusia yang beriman bertakwa. Kenapa harus menjadi orang yang beriman dan bertakwa? Di Undang-Undang Sisdiknas tidak disebutkan supaya negeri kita akan begini-begini, tidak. Tetapi sudah cukup dengan itu kita bisa pahami. Kenapa Undang-Undang Sisdiknas berkeinginan supaya pendidikan nasional menghantarkan manusia Indonesia beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, karena ini adalah satu-satunya modal untuk bisa turunnya keberkahan Allah dari langit maupun dari bumi. Gitu. Ini modalnya. Ya. Jadi kalau manusia Indonesia ini adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, sudah tidak ada persoalan, sudah begitu. Jaminannya surat Al-A'raf ayat 96 itu. Oleh karena itu ini tugas kita bersama. Jadi tadi saya sampai heran juga ini di acara yang seperti ini bukan hanya Forpimcam yang diundang, tapi ada juga yang diundang pemadam kebakaran juga gitu. Oh itu kan luar biasa itu. Kenapa? Oh ini betapa pentingnya ternyata. Pendidikan ini juga harus melibatkan seluruh unsur masyarakat. Karena kalau pendidikan hanya diserahkan kepada lembaga pendidikan atau pesantren, rasanya sangat berat. Anak-anak kita akan bisa menjadi manusia-manusia yang diinginkan oleh undang-undang yang kita punya ini begitu. Jadi orang tua, pemerintah, swasta, semua punya kewajiban bersama dalam rangka untuk menjadikan atau menghantarkan anak-anak kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Ya, jawabannya ada tadi surat Al-A'raf ayat 96. Jadi kalau penduduk Indonesia ini beriman, bertakwa, sudah beres semua. Tidak perlu ada ketakutan yang macam-macam, pasti makmur sudah. Pasti makmur. Kenapa? Karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka karena apa yang mereka perbuat gitu. Tapi ingat belakangnya ini, kamu lengah, maka yang terjadi adalah bukan kemakmuran, bukan keberkahan, tetapi justru yang terjadi adalah adab itu. Azab Allah nanti akan turun kepada kita semua. Naudzubillah min dzalik gitu. Jadi oleh karenanya ya betul sekali. Jadi kita harus bersama-sama lah begitu. Ya kita mesti adab ini harus kita kedepankan. Saya juga merasa risih ya melihat kondisi saat ini. Jadi orang itu kalau sudah tidak senang kepada orang lain, memang betul Ustaz Nidal bilang tadi, tidak ada hukum positifnya di sini gitu. Orang rasani wong wilokno wong kuwi kayak wis aman-aman saja begitu. Ya. Artinya apa? Ini persoalan adab sebenarnya begitu. Jadi kenapa anak-anak kita, kenapa generasi muda kita begitu mudahnya mereka mencaci maki orang, mencaci maki pemimpin dan sebagainya. Ini persoalan adalah the loss of adab, kata Profesor Raqib Al-Atas begitu. Karena terjadi the loss of adab. Terjadi kemerosotan adab yang luar biasa. Sehingga akhirnya lepas semua begitu. Bayangkan aja dengan mudahnya orang mencaci maki pimpinannya begitu. Orang mencaci maki orang yang tidak disukai begitu. Padahal jelas sekali. Contoh kemarin itu Pak Menak gitu. Ini tugas pesantren. Pesantren tidak boleh ikut-ikutan terbawa dengan model-model begitu.
Ya saya selalu sampaikan, tidak boleh. Ya tidak boleh berlaku bertindak seperti itu. Karena ayatnya wala yajrimannakum sya'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini urusan ketakwaan juga begitu. Ya. Tidak boleh karena kita tidak sepakat, tidak setuju dengan seseorang, kemudian akhirnya kita tidak bisa berlaku adil. Kabeh dianggap elek. Padahal Pak Menteri Agama kan ngomong, mbok ya kalau mengkritik presiden, ya kritiklah dengan cara yang baik. Ya seperti dulu Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qaulan layyinah. Kan begitu. Nabi Harun sama Nabi Musa dinasihati oleh Allah, wahai Musa Harun, berangkatlah kamu kepada Fir'aun. Fir'aun ini orang yang melampaui batas. Berkatalah kamu berdua dengan Fir'aun, kepada Fir'aun dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Loh, coba bayangkan ini, Nabi Musa dan Harun itu menghadapi Fir'aun yang jelas-jelas kayak begitu aja, masih diperintah oleh Allah, bicaralah kamu kepada Fir'aun dengan qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lembut gitu. Coba jangan bayangkan, baca itu media sosial itu. Apakah komentar-komentar netizen itu? Loh, kan betul toh? Pak Menak sendiri tahu yang ngomong kalau presiden itu kayak Fir'aun, gitu itu kan. Ini kan sudah apa ya? Otak yang sudah dibalut dengan kebencian, masalahnya begitu. Kan nyata toh ini sekarang itu. Jadi ternyata rakyatnya yang protes-protes ini dianggap kayak Musa dan Harun, kemudian presidennya dianggap kayak Fir'aun. Itu kan Menteri Agama kan sudah tahu sendiri persis itu kan. Gitu. Padahal maunya Menteri Agama kan bukan itu. Ini menyangkut masalah adab. Oh, kita boleh tidak setuju, boleh tidak setuju. Tapi kalau kita tidak setuju, sampaikanlah dengan cara yang baik gitu. Ini tetap nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab itu harus kita kedepankan. Nah ini tugas kita ini. Anak-anak pondok harus kita kuatkan, ojo latal begitu. Karena di era media sosial yang begini gencar, anak-anak semua juga tahu. Gitu. Kalau anak-anak tidak punya bekal yang cukup, agamanya tidak kuat, pemahaman agamanya tidak kuat, maka anak-anak kita pun bisa akan terbawa juga kepada cara-cara mereka begitu. Nah inilah kenapa bisa begitu. Saya katakan inilah contoh kegagalan pendidikan di Indonesia. Jangan marah. Kalau kemudian orang begitu mudahnya menyimpulkan presiden kayak Fir'aun, ya wis dibatin ae. Apa sing salah kuwi? Proses pendidikan kita yang salah begitu. Ini menjadi PR kita semua memang begitu. Oh, berarti banyak pekerjaan yang harus kita lakukan ke depan ini gitu. Tidak cukup hanya kita menyiapkan anak-anak kita lulus dari pesantren, nanti mereka akan menjadi pekerja-pekerja yang amanah begitu. Kalau saya tidak begitu, Ustaz. Ya. Jangan menyiapkan anak-anak kita jadi pekerja, Ustaz. Ya, jangan gitu. Jadi lembaga pendidikan Mas Kumambang saya nasihatkan ini. Karena Mas Kumambang ini orang tua saya, bagi saya begitu. Maka saya harus nasihatkan, jangan sampai tujuan pendidikan kemudian kita belokkan sedikit aja dengan tidak kita rasakan. Nanti kita menyiapkan alumni SMK kita siap menjadi tenaga kerja yang mandiri, siap memiliki daya saing dan seterusnya. Jangan, Ustaz, itu. Jadi jangan anak-anak SMK kita biar punya keterampilan untuk bisa hidup. Ya, siapkan jadi jeragan, Ustaz. Ya, siapkan jadi jeragan anak-anak kita ini gitu. Anak-anak kita harus kita siapkan menjadi manusia-manusia yang bisa mencetak lapangan kerja. Jangan bekerja dengan orang lain gitu. Kalau bekerja dengan orang lain dengan segala keterbatasan aturan dan macam-macam, tapi kalau anak-anak kita mandiri itu, nanti tujuan pendidikan nasional harus kita cermati lagi gitu. Karena mandiri itu juga harus ada di sini gitu. Makanya barangkali saya bisa sampaikan kepada
ya teman-teman seperjuangan di dalam pendidikan, saya juga membuat terobosan-terobosan pendidikan Ustadz itu, karena saya juga mengalami keresahan yang luar biasa begitu. Anak-anak SMA, Aliyah, SMK, mereka itu adalah anak-anak yang sebenarnya secara hukum fikih mereka sudah mukallaf Ustadz, sudah mukallaf gitu. Karena mereka sudah mukallaf, maka beban-beban orang tua terhadap anak itu harusnya sudah mulai dikurangi porsinya gitu. Nah itulah maka saya berpikir, walaupun di tempat saya itu tidak ada SMK Ustadz, saya bilang tahun ini juga saya rumuskan Ustadz, insya Allah saya amalkan juga tahun ini begitu ya. Jadi anak-anak walaupun SMA ya, mereka kelas 1 minimal mereka sudah punya dasar-dasar entrepreneur, harus itu. Nanti kalau mereka kelas 11 mereka wajib satu anak memiliki satu bidang usaha gitu. Gimana caranya? Nanti berembuk di dalam aja, bukan di sini gitu ya. Dan anak-anak kelas 11 saya sampaikan kepada orang tua hanya boleh mendapatkan porsi 50% saja untuk membiayai anaknya yang kelas 11 gitu. Karena mereka sudah mukallaf, sudah dewasa, mereka harus bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ini tanggung jawab lembaga untuk menjadikan mereka dewasa dan mandiri sesuai dengan amanat undang-undang Sisdiknas itu. Nanti kelas 12 mereka sudah saya katakan kelas 12 haram, begitu bahasanya menakutkan gitu. Haram orang tua memberikan biaya pendidikan gitu. Jadi mereka harus bisa menanggung biaya pendidikan mereka 100% gitu. Kalau biaya mondok 2 juta katakan begitu, ya mereka 1 bulan harus bisa mencari uang 2 juta untuk ngurusi biaya pendidikannya sendiri, tidak boleh minta kepada orang tua. Harapan saya nanti anak-anak lulus SMA, mereka mau kuliah tidak perlu lagi ngerepoti orang tua gitu. Lu sekarang enggak ya gitu. Anak ngerepoti orang tua itu mulai bayi ngerepoti orang tua wis itu. Banyak ngerepoti orang tua, TK ngerepoti orang tua, SD ngerepoti orang tua, SMP ngerepoti orang tua, SMA sik ngerepoti orang tua, kuliah sik ngerepoti orang tua meneh begitu. Sampai orang tuane gasok berkutik. Wis rabi barang kuwi sik ngerepoti orang tua jan gitu. Wah, ada orang tua bangun rumah, orang tua sih harus menyiapkan ini itu dan macam-macam untuk anak dan menantunya gitu. Ini bagi saya kegagalan pendidikan juga Ustadz ini gitu. Mas Kumambang nanti harus sama-sama saya bagaimana merumuskan ini begitu. Saya lagi serius beneran gitu kan. Kalau urusan TKA saya sudah bilang sama kepala dinas pendidikan, sama kepala cabang dinas sudah saya sampaikan. Insya Allah tahun 2026-2027 lembaga kami akan memberikan persembahan TKA-nya nilainya di atas 9 begitu. Sudah saya tekati saat itu. Sampai di TNI nanti gitu. Pokoknya lembaga saya TKA-nya nanti harus di atas 9 begitu. Baik yang SMP, SD, SMP maupun SMA, sehingga tidak perlu dirisaukan. Itu urusan kognitif saja itu Ustaz, urusan yang kelima kalau dalam undang-undang Sisdiknas tadi itu. Bukan persoalan yang rumit sebenarnya begitu. Kita bisa berkolaborasi dengan siapapun untuk bisa menjadikan anak kita lolos melampaui target daripada TKA itu. Tapi yang susah tadi, yang menjadikan anak kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Ini tidak bisa disulap ini gitu. Apalagi Mas Kumambang 85% santrinya PP. Ya. 85% santrinya PP, yang boarding hanya 15%. Temen Ustaz, wabet dan Ustaz tidak akan disampaikan gitu. Lah saya aja yang santrinya 100% domisili di pondok itu aja merasakan berat, apalagi hanya 15% yang boarding gitu. Makanya kalau saya ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya yang mondok di Mas Kumambang, sekolah di Mas Kumambang, jenengan totalitas saja lah begitu. Sampeyan koyo gelem repot meneh nyang omah itu loh gitu. Wis toh sampean repot, sing penting kebutuhane santri kalau memang diperlukan penuhilah itu. Udah, biar anak-anak di pondok gitu. Mereka boarding saja semua begitu. Lah ustadznya apa enggak gobo kabeh? Kan masih muda-muda.
ketua yayasannya masih 30 tahun gitu. Nggak mungkin lah sambatan itu. Kalau 30 tahun sambatan, nanti saya bisiki, jangan jadi ketua yayasan sampean begitu. Nggak ada rumusnya, mudah-mudah kok sambatan, nggak ada lah begitu. Tapi insya Allah bapak-bapak, kalau anak kita mau mondok, domisili, boarding di pondok, insya Allah semuanya akan bisa terjaga. Sholatnya terjaga, ngajinya terjaga, pergaulannya bisa terjaga. Karena saya meyakini bahwa Undang-Undang Sidiksan nomor 20 tahun 2003 itu hanya bisa dilakukan, diamalkan. Insya Allah saya yakin gitu. Hanya pondok pesantren yang bisa mengamalkan Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 ini. Silakan buktikan nanti gitu. Berat. Kalau hanya untuk apa? Untuk menjadikan anak beriman, bertakwa. Kalau hanya melalui program PHBI yang setahun sekali, lo ya wangel pol tak kandhani sampean gitu. Awak dhewe sing bendina sampai gopel nuturi arek-arek gitu. Wah ngono wae ya sik ana sing beler-beler kok apa meneh hanya nanti peringatan Maulid Nabi tujuannya adalah untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah. Bahaya kedukuran sampean itu. Peringatan Isra Mi'raj untuk meningkatkan iman dan takwa. Kedukuran tujuan kuwi sampean itu. Kendangkiin gitu. Nah dari wong Sidoarjo kendangkiin itu. Nggak cukup. Karena proses pendidikan ini harus panjang. Dan memang harus sabar, betul, terus dilakukan secara berkesinambungan. Ya. Selain juga penting kerjasama antara kita, orang tua, ya kemudian pesantren dan masyarakat begitu. Anak kita di rumah baik, di sekolah baik, begitu keluar dari rumah dan sekolah mereka berada di tengah-tengah masyarakat, ternyata masyarakat kita sangat tidak mendukung anak kita menjadi baik. Kira-kira bisa enggak anak kita menjadi orang yang beriman bertakwa gitu? Berat. Kalau tadi disampaikan, loh, kalau nanti anaknya jauh, orang tuanya khawatir, ya memang khawatir lah gitu, khawatir gitu kan, yang betul. Kalau nggak punya khawatir, wah tambah bahaya itu. Memang harus khawatir gitu. Nah, daripada kekhawatiran itu tidak terjawab dan tidak mendapatkan solusi, maka saya ingin sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, anake mulai tahun ajaran meneh, sampean kon mondok kabeh wis le. Masih umamu tangga pondok, wis kowe gak usah mulih. Wis kowe luwih aman, wis slamet, wis turu nang pondok ae. Ngaji nang pondok. Jadi sehingga tidak perlu lembaga akhirnya bikin pendidikan yang eksklusif jadinya. Ya, pagi sampai isya. Nanti setelah isya mereka pulang gitu kan. Wis Ustaz, wis gak mesisan niku Ustaz gitu kan. Wis mesisan mawon pun tak bismillah. Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, pripun anake mondok kabeh, siap mboten? Alah ibu-ibu kan jawab to ya gitu. Bu, nek mulai sesuk anake mondok kabeh pripun jenengan setuju napa mboten, Bu? Nek urusan biaya bisa dibicarakan itu sama pengasuh. Apa loh Ustaz? Saya juga punya wali santri banyak Ustaz. Senengane ngenyang tok pokoknya gitu. SPP sami ini dinyang, SPP sami ini dinyang. Apal Ustaz? Enak sing janji bayar nggih besok bayar sampai 5 tahun gak bayar juga enak Ustaz gitu kan. Nek Mas Kumambang mungkin ndak enak wali santri yang gitu ya. Gitu. Ada Ustaz itu. Oh, sama juga ya gitu. Ya ndak heran itu. Saya pernah tanya sama bendara, Mbak, tolong sampean hitung no Mbak, kira-kira piye? Berapa tanggungan wali santri yang sampai sekarang masih nunggak itu? Pernah dihitung Pak? Ternyata sampai 5, sekian miliar gitu. Masya Allah. Makanya dewa dempanas saat dewi gitu. Wong tuane enak iso emek sambatan guys, surat pernyataan ya penundaan gitu. Tapi sing ngurus yayasan sampai ngreges kabeh gitu. Jangan bayangkan piutangnya sampai 5 miliar itu. Arepnya digawe bangun apa kan ya iso ngoten, arepnya digawe ngopo kan ya iso ngoten itu. Ini dirasakan dan kami pun juga merasakan itu saat itu. Makanya padha-padha ngene wis aduk kabeh dilebokno pondok, Bu. Insyaallah selamat begitu. Nggih, insyaallah selamat. Wis ta walaupun di pondok mungkin waduh disiplinnya loh memang harus begitu. Jenengan tidak bisa bayangkan. Coba kita perhatikan firman Allah ya di dalam surat Maryam ayat 59 ayat 60.
Allah dawuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang generasi pengganti penerus daripada mereka. Khalfun adaa'us shalah, generasi yang sudah tidak lagi memperhatikan sholat. Loh, ini loh berat nih. Ya, adaa'us shalah wattaba'us syahwat, dan mereka senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Ini pun Allah sing dawuh loh ya, surat Maryam ayat 59 ayat 60 itu. Jadi ternyata Allah sudah ngasih tahu sama kita, hati-hati loh Bapak Ibu, generasi setelah panjenengan semua ini bukan akan lebih baik kalau tidak kita siapkan dengan benar-benar itu. Tapi generasi yang akan datang ini justru khalfun adaa'us shalah, wis gak ngereken salat. Loh, nenek pondok sik diubrak-ubrak. Loh, gak sholat kamu. Kemana kamu begitu? Di absen. Siapa yang tidak sholat jamaah begitu? Di absen. Anu umah kira-kira sakit ngabsen anaknya sholat sing gak sholat sopo? Kowe sholat dhuwur apa durung? Asar maghrib bisa sholat apa durung? Kira-kira sakit mboten Bapak Ibu? Oh, nenek pondok anaknya dikon tangi, "Ayo jam 3 bangun tahajud" itu. Kira-kira kalau di rumah bisa ndak anaknya jam 3 bangun tahajud? Bayi, Bapak Ibu kadang-kadang tangine jam 6 kok. Coba jangan bayangkan Bapak Ibu tangine jam 6 terus anaknya arep tangi jam 3 tahajud kuwi. Nek gak malaikat sing nangekne ya gak iso kuwi gitu. Tapi kalau di pondok, karena semua sudah diatur, tim sudah disiapkan. Ya bagaimana supaya anak-anak kita betul-betul menjaga sholat ini gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau anak-anak di pondok bisa terjaga seperti itu, di luar berat. Ya, urusan yang lain juga sama. Kalau sudah sholat ditinggalkan, dawuhnya Allah wattaba'us syahwat, maka mereka akan memperturutkan hawa nafsu. Maka pergaulan bebas biasa, narkoba di mana-mana ada, ya. Tindakan-tindakan kekerasan di mana ada, pencurian juga di mana-mana terjadi. Kenapa ya? Karena memang ini perkaranya sholat ini gitu. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sebenarnya poin-poin penting yang perlu saya sampaikan, walaupun sebenarnya di slide ini ada banyak tapi tidak saya baca lah gitu. Jadi kalau diperlukan ya nanti monggo disampaikan, diberikan kepada siapapun, halal dan tidak berbahaya itu. Jadi itu bisa dibaca oleh siapapun. Jadi yang paling penting, karena saya ngelihat ibu-ibu sudah tidak kuat panas lah itu ya. Wes elir-elir kabeh ngoten, saya mesti juga harus tahu diri lah Bu. Tidak usah khawatir nggih. Ya pasti akan saya akhiri lah gitu nggih. Tapi balik meneh Bu, itu nggih. Jadi pripun bocah-bocah mangke anak-anaknya siap di pondokno mboten niki? Saya dibaleni meneh jawabane. Kira-kira anak-anaknya siap di pondokno kabeh mboten Bu, Pak? Oh, alhamdulillah. Lumayan akeh Ustaz ini. Saya besok datang lagi, saya tanya begini, mungkin tambah lagi ya kira begitu, ya. Nah, begitu. Dan yang paling akhir, ibu-ibu tidak usah khawatir. Ya. Nek anak sampean mondok, ya. Dan ini tolong Ustaz-Ustaz juga amankan juga. Seperti ayat yang tadi saya baca itu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya selalu nasihatkan anak-anak, kalau kalian ingin sukses, janji Allah adalah kalian harus menjadi orang yang mau yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus menjadi ini para pendakwah gitu. Makanya saya katakan anak SMK, kalau hanya jadi pekerja di sebuah pabrik itu bayarannya piro Ustaz itu. Tapi kalau anak-anak SMK, lulusan SMK kita, mereka menjadi dai, cakep itu Ustaz. Makanya lembaga pendidikan harus merubah orientasi daripada pendidikannya, bahwa anak-anak didik kita harus menjadi profesional yang dai, harus menjadi profesional yang dai. Jadi apapun tetap menjadi dai. Contohnya banyak. Gubernur Sumbar itu
dai Ustaz. Ya, Gubernur Sumatera Barat yang sekarang 2 periode ini dai. Bupati Sambas itu Satono itu Ustaz Satono itu dai Ustaz itu. Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Jakarta. 2 periode Ustaz itu. Polisi yang dai, tentara yang dai, hakim yang dai, jaksa yang dai, insinyur yang dai, birokrat yang dai, jadi apapun yang dai, jadi petani yang dai, jadi peternak yang dai. Insya Allah kalau ini kita bisa semangati anak-anak kita, insya Allah Pak, tidak usah khawatir ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong anak-anak kita. Tidak perlu mikir nanti dengan terus nanti anak saya kalau lulus nanti setelah kuliah juga nanti gimana pekerjaannya. Wah, tadi sudah dibilang kok itu ya, sekarang era digital ini era robot Pak. Sekarang itu lulusan sebuah perguruan tinggi sudah tidak cukup lagi untuk menjadi tenaga kerja itu, karena pabrik-pabrik sudah menggunakan tenaga robot semua gitu. Robot itu, satu robot itu bisa cukup menggantikan tenaga 20-100 orang gitu. Jadi kalau lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi mau disiapkan jadi tenaga kerja pasti menyesal. Saya ditanya, bukan saya insya Allah menyesal, pasti menyesal gitu. Tapi kalau anak-anak kita menjadi dai, maka dijamin oleh Allah, la'allakum tuflihun, bejo, untung gitu. Bayangkan kalau Pak Camatnya itu adalah seorang dai, wow cakep itu. Ya, kalau bupatinya seorang dai, gubernurnya seorang dai, kepala cabang dinas seorang dai, kepala dinasnya seorang dai, tentaranya dai, wah masya Allah. Inilah alamat turunnya berkah Allah dari langit dan bumi. Ya, amanu wattaqalla fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya sedikit yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi untuk kita semua, dan apa yang saya sampaikan tidak ada niat dan tujuan lain kecuali ya semoga kita semua senantiasa mendapatkan ya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Mas Kumambang ya, pesantren Mas Kumambang ini senantiasa tetap di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengasuh, para guru, para ustadz, para murid-muridnya semoga senantiasa di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu wali santri semoga senantiasa diberikan rezeki yang halal barokah sehingga bisa mondokkan anak-anaknya semua di Mas Kumambang ini. Dan bapak-bapak undangan semua, para pejabat yang hadir pada undangan ini, mudah-mudahan dengan pulang dari majelis ini pulang dengan bawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga jabatan-jabatan jenengan akan menjadi jabatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga jenengan bisa manfaatkan jabatan yang jenengan punya untuk membantu menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan maaf dan ampunan kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.